Halo Sobat Kepo Sumber, hari ini Riani sudah berada di Piapi Studio Animation, salah satu studio animasi di Sumatera Barat yang memproduksi banyak sekali animasi-animasi terkenal. Dan saat ini Piapi Studio Animation punya produksi animasi sendiri namanya Budi Ani Si Badak Kecil. Penasaran bagaimana proses produksi dari Budi Ani Si Badak Kecil? Mari ikuti, kita langsung kulik aja ke dapur produksinya. Itu perlu di Ada Sobat Kepo Sumber, Riani sudah langsung ketemu sama founder dari Piapi Studio, Bang Heru Martio. Jadi karena kita udah ada di studionya Piapi Animation di sore hari ini, jadi kita bakal tanya-tanya nih Bang. Terus kita bakalan ngintip juga proses kreatif, proses produksi dari animasi Budi Ani. Benar. Karena ini adalah animasi terbaru produksian dari Piapi Studio langsung ya. Tapi sebelum kita mengulik ya Sobat Kepo Sumber ya, mungkin Bang Heru ingin menceritakan mungkin bagaimana ide awal lahirnya si karakter Budi dan Ani, si badak kecil ini. Budi Ani ini sebenarnya udah kayak dari awal kita bikin studio 8 tahun lalu. Dulu namanya cuma Budi Si Badak Kecil. Awalnya emang Budi doang waktu itu. Cuman dulu kita masih 4 orang waktu itu baru merintis ya. Terus kayak mikir ini kita bikin satu aja 6 bulan satu episode waktu itu karena cuma 4 orang kan. Akhirnya mikir kayaknya belum sanggup deh. Makanya nanti kita simpan dulu idenya. Waktu itu pernah juga diproduksi lagi, gagal lagi karena ternyata memang banyak lagi yang harus kita pelajari. 8 tahun yang lalu, kemudian sampai akhirnya sekarang kita mikir nih, alhamdulillah tim udah berkembang, udah mulai banyak timnya, semua divisi dari naskah sampai final pun kita udah ada. Saatnya nih kita bikin gitu. Akhirnya muncullah, dulu awalnya cuma Budi aja karakternya. Ada karakter Budi, Tegi, Rara, temenan awalnya. Tapi sekarang kita riset lagi, ternyata kebutuhan di Indonesia masih tetap nomor 1 tuh animasi untuk keluarga. Makalah kita munculin karakternya Budi dan Ani. Akhirnya punya adik dia sekarang. Yang tayang ini ketika udah punya adik dia baru. Udah punya adik ya. Tapi Budi. Pas trial dan errornya hanya ada Budi. Budi itu udah lama banget, 8 tahun yang lalu kita develop itu pembuatannya. Tapi kan ini namanya karakternya itu adalah Budi Ani Si Badak Kecil. Kenapa memilih badak sebagai karakter utamanya? Apakah ada alasan khusus terkait konservasi badak di Indonesia atau gimana? Bisa dibilang dulu kita mau meng-highlight dulu awalnya itu ada Budi, Tegi, Rara. Itu binatangnya adalah badak, terenggiling sama merak. Kita ambil hewan-hewan yang cukup dilindungi dan hampir punah. Itu juga salah satu alasannya, dan kita juga mencari nama yang cocok dengan Budi. Apa ya? Badak. Jadi Budi Si Badak Kecil. Enak aja nyebutnya. Akhirnya kita coba deh pakai karakter badak ini gitu. Pasti orang nanya, ini kan studionya enggak dari Padang, dari Minang. Kok nggak kerbau? Ya. Kenapa tidak Minang? Kenapa tidak Minang? Ya, Minang. Tapi konsep kami adalah kami pengen ngejar yang lebih nasional dulu, lebih global dulu. Dan dibilang nanti memang secara desain kita nggak terlalu bikin animasinya terlalu Minang, enggak. Tapi nilai-nilai dari Minang kita masukin. Misalnya kayak ada petetap pipih atau sederhana. Ini kebetulan Aba itu kan ada orang tuanya Aba sama Ama. Itu dari kependekan Aba sama Ama sebenarnya. Kita gituin. Ternyata itu. Kita bikin kayak gitu. Sama nanti juga misalnya kalau lagi berdua orang tuanya manggilnya udah. Yang soft selling seperti itu kita masih. Ya. Jadi tidak langsung Budi Ani Si Badak Kecil menggunakan songket gitu. Enggak. Nanti dulu. Nanti dulu. Bisa Sumber nih, karena kita sudah berada di studionya langsung, kenapa kita tidak melihat bagaimana proses produksi ya, proses kreatif dari pembuatan animasi Budi Ani ini? Apakah Abang mengizinkan kita untuk berkeliling dan melihat-lihat? Oh nggak boleh? Ya boleh. Oke. Kaget ya, Bang? Oke. Mari kita berkeliling. Nah, di sana Kepo Sumber, kalau misalnya kita bikin animasi ya, berapapun durasinya itu pasti banyak sekali step by step yang harus dilakukan. Kalau yang sekarang ini proses apa nih Bang? Sekarang kita masuk ke konsep art. Konsep art. Jadi sebelum kita jadikan animasi 3D, kita sketch dulu. Seperti apa, Budi ini visualnya seperti apa, rumahnya seperti apa, pokok semuanya kita
konsepkan dulu, karena kalau langsung 3D ya bingung juga mau bikin apa kan. Jadi emang harus dari tim naskah tadi, tim naskah bikin idenya, oh ini ceritanya gini, episode ini tentang ini, kemudian kita oper ke tim konsep. Konsep inilah yang nanti menerjemahkan apa aja yang dibutuhkan dalam memvisualisasikan si naskah tadi itu gitu. Oke, berarti ini proses kedua ya, let's say. Ya bisa bilang proses kedua. Dia kalau di animasi itu ada 3 tahap, pre-production, production, sama post-production. Intinya sebelum produksi, pas produksi nanti bagian yang animator dan lain-lain, terakhir baru yang editing dan lain-lain kayak gitu. Nah ini tahap awalnya gitu. Ini tahap awal ya. Pre-production. Nah kalau sekarang kita sudah berada di ruang dubbingnya dan sana Kempo Sumber. Kalau buat abang sendiri, karakter dubber seperti apa yang diperlukan untuk karakter si Budi Ani? Oke, kalau Budi itu kan dia abangnya, dan Ani namanya adik. Lebih kecil, dia kan lebih rewel, lebih agak sedikit dibilang jahil enggak, tapi emang cari perhatian lah anak kecil. Nah, kalau Budi ini kita bikin dia anaknya mungkin umur 5 atau 6 tahun, gambarannya untuk apa? Dia masih tetap bocah juga, cuman kadang ada momen dia menjadi kakak atau abang untuk adiknya gitu. Jadi dan kita emang mengambil untuk karakternya, walaupun Budi itu laki-laki, kita pakai suara perempuan. Oh tetap perempuan. Ya karena suara perempuan bisa dikecilkan lebih mudah dan bisa lebih dapat lah untuk karakter anak-anak gitu. Karena kalau kita beneran pakai karakter anak-anak, konsepnya adalah anggap ini rezekinya bagus Budi Ani terus berkembang, dan anaknya makin besar suaranya udah berjakun berat, berubah suaranya. Jadi ya akhirnya kita putuskan adalah kita pakai karakter perempuan dewasa gitu. Namaku Ani, umurku 3 tahun. Assalamualaikum guys, kenalin aku Budi. And welcome to PBK, podcast Budi si Badak Kecil. Bermain bersama, berimajinasi setelahnya. Kenalin guys, ini Ani dan aku Budi. Nah, dan sana Kempo Sumber, setelah tadi prosesnya kan udah ada tuh beberapa bikin naskah, kemudian dubbing, terus sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Ini tuh namanya proses bikin storyboard ya, Bang? Ya, bikin storyboard atau nanti setelah itu animatik namanya. Oh, animatik. Storyboardnya intinya dia menerjemahkan naskah ke dalam bentuk gambar 2D dulu. Itu kayak planningnya dari sutradara tuh maunya seperti apa, dijelaskan ke sistem storyboard. Storyboard lah yang menggambarkan dulu sebelum diproduksi ke 3D. Ya, biar kegambar, oh ini nanti kameranya dari sini, nanti si Ani Budinya geraknya kayak gini, dia jalan kemana, seperti apa gerakannya, itu dari apa namanya, dari storyboard ini yang bikin nge-planningnya gitu. Oh berarti kayak gambar kasar dulu ya? Ya gambar kasar dulu, karena biar produksinya bahasanya kalau di sini udah kita lock, oh ceritanya gini, durasinya segini. Nah nanti tim produksi tinggal jalan aja. Jadi nggak mikir banget ketika ini mau diapain ya. Oh bisa dikasih dialog gitu nanti. Ini dia ngapain kan bingung gitu. Ya makanya dia harus di planning di storyboard ini dulu. Di storyboard ini ya. Kak susah nggak Kak bikinnya? Susah mudah. Susah mudah. Bisa cobain nggak sana Kempo Sumber? Aku nggak berani ya. Takutnya nanti rusak nih gambar kakaknya sama aku. Coret-coret aja kok kerjanya. Tapi kalau untuk prosesnya sendiri, let's say satu episode gitu, dia tuh per frame apa per satu episode gitu Bang bikinnya? Secara apa namanya produksi tentu kita bilang satu episode. Satu episode. Tapi satu episode itu nanti kita pecah lagi per scene. Per scene ini dipecah per shoot. Per shoot baru per frame. Nah, kalau untuk apa namanya? Untuk gambaran produksi dari tim storyboard, kebetulan storyboard satu orang, Wafa sendiri, dan dia mengerjakan satu episode itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, naskah 1 bulan satu orang ya Kak. Dia ada tim naskah tuh 3 orang. Jadi dia bikin naskah 1 orang 1 sebulan. Storyboard 1 sebulan pula, nanti modeling 1 sebulan. Kok kalau dihitung-hitung itu mungkin bisa menghabiskan satu episode tuh 4 sampai mungkin 4 bulan. Satu episode 4 bulan. Tapi dia paralel gitu. Jadi kayak bulan ini episode 1 storyboardnya, bulan 2. Jadi dia, tapi output yang kita mau capai sekarang tuh memang dia 1 episode per bulan. 1 episode per bulan. Ya. Tapi memang kalau kayak dibikin satu panjang, ya memang kita ngabisin waktu 4 bulan. Dengan durasi berapa menit? Dengan durasi untuk sekarang kita bikinnya 7 menit. 7 menit. 7 menit. Memakan waktu hampir 4 bulan. Iya.
Lumayan. 4 bulan 7 menit. Ternyata emang sesulit itu ya prosesnya. Ini baru storyboard, ini baru proses keempat ya Bang ya? Ya bisa dibilang ya 3 atau 4. Masih intinya masih tahap pre-pro. Masih tahap awal. Masih tahap permukaan. Belum nanti kita ke tahap yang lebih kompleks lagi. Mari kita lanjutkan dulu Seraya Mas Subar. Kasih ya Kak. Nah, sekarang kita udah berganti ruangan dan Snack Evo Sebar. Kalau yang tadi di atas storyboard, naskah dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita sudah berada di studio buat khusus modeling. Ya. Modeling, MLRC sebutnya. Modeling apa nih? Modeling catwalk kah? Yeah. Oh, bukan. Modeling apa Bang? Modeling 3D lah. Oh, modeling 3D. Jadi dari konsep tadi, dari tim konsep bikin sketch kasarnya atau desainnya, baru di sini kita bikinkan ke dunia 3D-nya. Jadi semuanya apapun yang karakternya, Budi Aninya, kemudian rumahnya, nanti kalau dia ada mobil dibikinin mobilnya, apapun dunia itulah yang bikin dunianya di sini, divisi. Membuat aset-aset yang semua di dalam scene kita lihat itu divisinya di sini. Divisinya di sini. Kalau untuk asetnya sendiri itu berapa lama bikinnya Bang? Kan tadi kalau untuk proses produksi keseluruhan kan 4 bulan gitu. Kalau untuk asetnya? Aset itu mungkin gambarannya satu karakter tuh 2-3 minggu. Tapi overall kalau waktu develop awal dunianya, dunia Budian itu sekitar 3-4 bulan juga. Karena sebenarnya Budian ini kita udah develop dari 1,5 tahun yang lalu. Baru sekarang launchingnya, teasernya, tapi itu udah karena sebenarnya yang lama itu dia nggak langsung jadi. Misalnya nih udah bikin Budinya, kayak masih kurang, tuh revisi lagi sampai kita dapetin look yang ini kayaknya udah oke nih kita apa. Nah ini yang proses lamanya di sana. Mungkin kalau membuatnya mungkin kayak 1 minggu atau 2 minggu bisa. Tapi sampai proses approval sampai kita ini bungkus, kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Mungkin bisa makan 1-2 bulan. 1-2 bulan. 1-2 bulanan. Cukup lama yes. Ya develop. Kalau buat dari awal dia, ya nama kalau bikin dari awal memang lamanya di situ. Nanti kalau udah masuk, contoh kita udah masuk ke serialnya gitu, udah bikin episode 1, 2, 3, itu kan kita bisa reuse lagi. Tiap episodenya tinggal paling kayak nambah. Episode ini kita butuh tambah karakter baru, ada karakter bangau mungkin atau karakter bau mungkin gitu kan, kita buatkan di situ gitu. Untuk timeline-nya jelas untuk aset itu 1 bulanan. 1 bulan ya? Ya 1 bulan untuk proses model ini. Selama itu udah Seraya Sumber. Jadi kalau misalkan udah rilis 1, jangan buru-buru minta episode selanjutnya episode selanjutnya. Kamu pikir sebentar bikinnya? Lama ya. Mari kita lihat Seraya Sumber. Abang yang bekerja. Silakan. Ini lagi ngatur set dari environment-nya. Ngatur set dari environment. Iya. Oke. Aku nggak ngerti. Budiani ya Kak. Rumah Budiani. Oh iya. Ini bisa bikin map di Roblox juga nggak? Bercanda. Kayak main-mainan lah Kak. Emang kerjanya main-main. Emang dibikin dibikin kayak emang ya kayak patung itu dikasih tulang. Nanti gerakannya kita rekam. Jadinya seperti yang kayak di film itu. Ini proses merigging nih Kak. Halo Abang, izin mengganggu. Iya Kak, apa Kak? Nggak ada yang mau nanya. Mau ngerecokin Abangnya bekerja di Snack Evo Sumber. Ya. Ini proses rigging Kak. Rigging itu intinya ngasih tulang, jadi biar bisa digerakin. Lihat misalnya ini ada kotak-kotak aneh di sini, itu untuk gerakin karakternya, gerakin pinggangnya, kakinya, jarinya. Jadi ya emang kerjanya itu nanti animator lah yang biar gerakannya lebih smooth. Ya lebih smooth. Nah Zidan ini yang bertanggung jawab untuk memastikan ekspresinya bagus nanti kalau digerakin, tangannya nggak tembus. Misalnya digerakan gini, bener intinya kalau dari rigging ini, divisi rigging, ya bisa dibilang dia harus mempelajari tentang sendi-sendi. Oh iya benar. Dia harus tahu yang ini nggak bisa dipatahin, nggak boleh patah. Tembus ke depan. Ya jari kayak mana pergerakannya, misalnya kayak leher dari mana rotasinya. Jadi emang ya memang mempelajari manusia sih kerjanya di sini. Iya gitu. benar. Berarti kita belajar biologi dulu Kak. Belajar biologi. Gimana Bang Zidan dengan tanggung jawabnya? Cukup berat. Apakah Anda merasa cukup stressful? Dikit. Bang dia stressful. Tanggal 25 aman biasanya.
Ntar lagi Bang, 3 hari lagi tanggal 25, sabar. Makanya stres sekarang. Oh. Tapi kalau misalkan, kita bilangnya animator apa ilustrator Bang? Kalau ini rigger artist. rigger. Ini yang tadi model art. Intinya ini juga mungkin banyak orang yang bilang, oh film ini dibikin oleh 200 animator. Paling animator 50 atau 70. Ya, sebenarnya animator itu adalah yang cuman satu part, dia satu divisi kerjanya gerakin. Oh, oke. Cuman emang kebetulan animasi agak mudah nyebutnya animator dan udah terbiasa ya, bahkan TV nasional pun memberitakan animator kan. Ya, jadi teredukasi bahwa yang bikin film animasi itu adalah animator. Padahal enggak. Kalau Bang Zidan ini panggilannya berarti bukan animator dong? Bukan. Dia sebenarnya divisinya MLRC, modeling, lighting, render, compositing. Tapi untuk job desk yang dia kerjakannya adalah namanya rigging. Atau sebutnya rigger artist. Rigger artist. Yang ngasih tulang pokoknya. Banyak lagi, ada yang modeler, ada yang konsep artis, ada yang storyboard. Bahkan juga orang musik juga bekerja di untuk bikin animasi ini gitu. Jadi akan sedikit misleading kalau dibilang, ini dibikin oleh 200 animator, 300 animator. Ya padahal divisi lain banyak gitu. Divisi lain banyak. Mungkin bahasanya kalau di industri itu sebutnya CG artist, computer graphic artist gitu. Jadi lebih tepat dikerjakan 200 CG artist, itu lebih enak. Cuman kan memang animator ini udah sangat biasa disebutkan kan. Biar gitu. Awam gitu awam taunya yang bikin animator. Jadi bahkan kalau dulu awal-awal kerjanya apa gitu, animator orang nggak ngerti juga yang kayak Upin Ipin, bikin Upin Ipin, itu kerjanya kita. Itu baru ngerti orang, bikin kayak gitu gitu. Bikin kartun, dan bahkan sekarang orang nggak tahu juga, kayak mana cara bikin ya inilah yang coba kita bangun di Padang ini. Iya benar. Gimana Bang Zidan, masih stressful? Enggak ya? Ini bikin tulang apakah karena Anda adalah tulang punggung apa gimana? Bukan tulang punggung. Ternyata bukan sandwich generation ya Bang Zidan ini dan Sanaki Musubar. Setelah ini ada proses apa lagi Bang? Setelah ini baru setelah udah jadi riggingnya, udah jadi modelnya, barulah kita masuk ke animator. Baru animator. Di atas sama masih di sini? Di atas. Oh di atas. Mari kita kembali dan Sanaki Musubar. Kalau yang ini proses krusial apa bukan? Dibilang semuanya krusial, tapi nggak dipungkiri animator itu yang menjadi apa ya? Kalau bisa bilang kalau di film tuh aktornya. Aktor aktrisnya, dan dia harus paham, setidaknya dia bisa misalnya dapat karakter Budi. Berarti dia sebagai animator tentu harus pandai, Budi ini seperti apa karakternya, dia kalau bergerak seperti apa. Terus kalau misalnya amanya atau abanya, abanya ini karakternya apa, misalnya periang, berarti secara posenya, secara dia berdiri tentu beda. Jadi animator ini yang akan lebih banyak riset ke acting dan banyak ekspresi, dia harus paham itu. Jadi bisa dibilang juga animator krusial juga kalau misalnya ada adegan yang cukup emosional, misalnya sedih itu. Tapi kalau animatornya kurang sampai dalam menyampaikan itu, jadi nggak jadi sedih gitu. Mungkin lucu malah jadinya. Jadi bisa dibilang animator tuh yang ya cukup krusial juga setelah diproduksi. Karena walaupun udah dibikin yang bagus atau apa, tapi ternyata nggak bisa dideliver dengan baik pesan dari filmnya, takutnya nggak sampai juga gitu. Tuh. Tapi pernah kejadian nggak sampai pesannya? Nggak pernah dong. Tentu ada animator, tentu ada supervisornya, ada nanti leadnya lagi, dia tentu ada lapis-lapisnya sampai ke klien, ya tentu akan banyak feedbacknya. Jadi bisa untuk gambaran aja, animator itu untuk mengerjakan 1 detik itu bisa tergantung shoot ya. Kadang bisa mengerjakan sehari itu paling cuman 2 detik sampai 5 detik sehari. Satu hari. 2 sampai 5 detik. 5 detik mungkin tuh shootnya yang masih cukup easy lah gitu. Tapi kalau udah yang karakternya banyak atau ekspresinya lumayan kompleks, itu bisa makan 1 shoot itu bisa 1 sampai 2 hari. 1 shoot itu ya sekitar 2 sampai 5 detik karena itu. Jadi kalau boleh dibilang mungkin kalau 1 episode berbulan-bulan lagi, berminggu-minggu. Tapi kan kerjanya keroyokan. Biasanya untuk Budi Adi ini kita bikinnya kita pakai 5 sampai 7 animator. 5 sampai 7 animator. Dan itu kita mengerjakannya 1 episode ya tadi sama sebulan. Rata-rata emang kita bikin timelinenya tuh per divisi 1 bulan semua. Oke. Bang, namanya siapa Bang?
Cak Kak. Cak, ini lagi bikin apa? Lagi bikin produknya Piapi namanya Anisong namanya. Anisong. Iya. Ini nyanyi gitu. Ini yang songnya. Oh, ini lagi ngerjain apa? Kalau ini ada salah satu shootnya nih. Ini jadi di shootnya ini namanya juga Ani juga tadi kan, ini nyanyi kan. Jadi yang bertiga ini sekarang lagi ngetek dia nyanyi lah gitu. Oke. Dan Reso apa happy mengerjakan ini? simpang nggak? Tapi lebih tinggi seneng ya. Karena ada perapa ya. Enggak senang. Senang ya. Iya berbohong. Iya berbohong. Senang. Gajian tanggal berapa tadi bang? Tanggal 25. Tanggal 25, sabar. 3 hari lagi. 4 hari lagi. Masih sanggup? Sanggup? Silakan kerjakan kerjaan Anda sambil ya Allah ya Allah. Ya Allah. Tapi Bang, setelah ini ada proses lainnya kan seperti Jadi setelah udah kita gerakin semuanya udah oke, baru kita masuk ada proses selanjutnya itu untuk lighting, yaitu ngasih cahaya ya apakah dia pagi atau malam biar biar lebih enak ditonton. Karena kalau misalnya lihat yang kasarnya tentu kayak ini animasi apa ini? Apakah belum jadi? Apakah belum jadi? Apakah tayang bioskop? Apakah one for all? Aku tuh udah gatal banget. Iya pengen ngomongin. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Ya takut kita nanti kena somasi. Pak 6,7 ya. Wah kalau kita dapetin budget segitu kayaknya kita udah bisa bikin 30 episode atau 30. Berapa season lah, season bisa. Berarti setelah misalkan selesai dianimasikan, dikasih lighting, proses terakhir adalah ya itu rendering. Rendering itu ya hasil semuanya dirender jadi dalam bentuk video, baru nanti diedit sama dikasih musik lah, dikasih sound effect, apapun itu visual misalnya nanti dia ada berkeringat, kasih keringatnya itu ada simulasi lagi efek kayak gitu. Oh gitu, baru itu tuh baru final output. Baru final output. Yang sudah layak tayang. Insya Allah layak tayang. Banyak tadi kan kita udah lihat tuh berbagai macam proses yang dibilang singkat enggak, tapi itu ternyata kompleks banget ya. Emang sedetail itu pun bikinnya gitu. Mungkin dari animatornya, terus ada lightingnya tadi, terus ada rigging, rigging namanya ya. Storyboard, terus dubbing, pokoknya itu kompleks banget dan anak info sumber. Kalau boleh tahu nih, kalau untuk bikin animasinya sendiri dari PAP Studio untuk menghasilkan Budi Ani, itu pakai software apa bang? Kita pakai nama softwarenya Blender. Emang Blender ya, emang Blender. Blender tuh bisa dibilang tuh aplikasi gratis, jadi siapapun bisa belajar, siapapun bisa install di komputernya. Dan kenapa kita milih Blender? Ya karena gratis tadi. Karena gratis. Bisa menghemat kos dan juga sebenarnya karena dia gratis, jadi komunitasnya udah besar gitu kak. Komunitasnya tutorialnya banyak juga di internet, jadi lebih mudah kita mengajarkan ke tim-tim kita gitu. Jadi ya itu kita pakai aplikasi namanya Blender. Gitu. Blender, jadi tidak perlu subscription bulanan ya? Enggak. Karena lumayan kak untuk software animasi yang sebelah. Itu satu komputer bisa 40 juta. Nah di sini berapa komputer kakak lihat habis di sana tuh. Jadi akhirnya enggak deh, mending kita fokus. Ini ada yang gratis dan dia dan powerful kok. Tergantung kan main behind the gun juga. Tergantung siapa supirnya aja. Oke. Bisa naik sobat kalau belajar tuh aplikasinya namanya Blender ya, bukan Blender buat ngejus. Jangan sampai salah. Nah, karena dari tadi Reni udah diajak keliling sama Bang Heru ya dan Sereka Sumber ya. Sekarang kita balik lagi ke animasi Budi Ani si badak kecil ini. Kalau untuk kartunnya sendiri, target penontonnya mau menargetkan ke siapa aja bang? Oke. Target kita tentu keluarga. Kita pengen, ya ini sebenarnya basic karena juga sih baru punya anak. Anak baru 4 tahun, yang teman saya juga rival, sutradara juga baru punya anak juga, umur 3 tahun. Ya kita merasa kayak, oh ternyata sepenting itu ya tontonan anak-anak ya, maksudnya sepenting itu tontonan awal mereka ya. Jadi di tengah dengan banyaknya agenda di luar sana, banyak ya covernya animasi anak, taunya pesannya apa pesannya apa, kita nggak bisa memanage itu kan. Jadi ya
kebetulan bapaknya bikin punya studio animasi, kenapa nggak bikin film sendiri yang aman gitu. Jadi ya sudah dengan basic latar itu ya kita pengen buat tonton yang aman untuk keluarga. Walaupun memang secara pribadi tertarik bikinnya mulai action, yang berantem yang seru-seru, tapi ya kita riset juga kebutuhan di masyarakat Indonesia juga masih film anak-anak. Tapi yang kita nggak ada banget, kita bukan yang bikin preschool banget. Kita Budian ini cukup ada ceritanya, cukup ada kita mengangkat ke bagaimana kehidupan di keluarga itu sendiri, gimana bermain dengan anak, hal-hal seperti itu yang dimana Budian ini kita ngambil tagline tuh bermain sederhana, imajinasi luar biasa. Jadi kita angkat lagi, main tuh nggak harus pakai barang-barang yang mewah, nggak harus mainan yang mahal, pakai hal sederhana pun bisa seru kok, asal dimainkan bareng keluarga. Itu yang kita mau nge-highlight itu gitu. Highlight itu ya. Itu salah satu concern kita kenapa mengangkat animasi keluarga gitu. Jadi animasinya buat keluarga, bukan cuman bisa dinikmati toddler, orang tuanya pun bisa menikmati gitu. Mungkin bisa belajar juga dari situ ya, dan sana Kevo sumbernya. Tapi Bang, nah ini agak personal nih pertanyaan kita ya. Karena yang setahu ya nih kalau buat bikin satu episode animasi gitu kan, dengan waktu yang tidak sebentar. Budian ini aja satu episode tadi Bang bilang bisa sampai 4 bulan. 4 bulan. Bisa jadi ada aplikasi, mungkin ada Blender yang gratis, tapi ada aplikasi yang dengan subscription, terus dengan menggunakan alat yang sepertinya tidak murah ya Dr. Kevo Sumbara. Ini boleh di-spill nggak Bang? Kira-kira biaya pembuatan satu episode atau mungkin satu season animasi itu di kisaran berapa rupiahnya? Kisaran pasti mungkin kita nggak tahu juga, karena memang Budian ini adalah bisa dibilang proyek ambisiusnya PIAPI. Di tengah kita mengerjakan servis-servis dari kita kebanyakan mengerjakan animasi dari negara tetangga. Kita ambil timnya kecil-kecil sehingga karena belum ada investor, mungkin ada investor setelah ini tertarik mau kolaborasi dengan PIAPI. Tapi bisa dibilang kita bisa ngabisin mungkin kayak diambil rata-rata gitu, mungkin satu episode itu kita bisa ngabisin 50-an mungkin ada. 50-an ya. 50-an, tapi realnya tentu nggak segitu juga. Bisa jadi lebih, bisa jadi enggak. Karena balik lagi karena tim yang kita pakai itu emang kayak dari tim ini kita ambil sedikit, dia ngerjain Budi ini. Jadi kita berusaha seminim mungkin, karena tapi kalau bisa kita ambil rata-ratanya nggak dalam produksi animasi itu untuk 1 menit itu kita bisa dapat biaya itu 50 sampai 100 tergantung kliennya, tergantung jenis animasinya dan banyak ya, karena balik lagi yang ngerjain banyak dan dia ya timnya banyak, alatnya ya ada lihat sendiri tadi komputernya lumayan harganya gitu. Jadi memang untuk biaya animasi kita ngambil gambaran mungkin bisa 5 sampai 100 bahkan, tapi ada juga yang bisa low budget misalnya kayak 5 juta atau 10 juta itu ada juga. Balik lagi kita juga nggak menutup kemungkinan selagi masih make sense untuk kita, dia gampang bikinnya kok, dan atau misalnya ya ini potensial dia kolaborasi dari brand apa atau apa gitu, harga murah, nggak apa-apa kita ambil aja. Untuk satu episode di harga 50 juta kurang lebih. Bisa jadi itu kurang lebih lah, itu bahkan mungkin lebih tinggi tapi nggak dihitung pasti. Sebenarnya worth it ya, karena melihat semua kerja keras yang dilakukan step by step tadi aja tuh kita sudah melihat prosesnya tuh panjang sekali dengan Kevo Sumbar, jadi sepertinya wajar dihargai dengan harga segitu. Nah Bang, PIAPI Animation sendiri kan sudah dari tahun kita mulai merintis itu dari 2016. Tapi itu awalnya kita komunitas ya? Dulu dari komunitas. Baru jadi perusahaan itu di 2019 sampai sekarang sudah sekitar 9 tahun. Ya, 8-9 tahun. 8-9 tahun. Apakah dalam perjalanannya sudah bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholder terkait, khususnya Sumatera Barat ya? Kalau kerja sama banget kayaknya belum ya, mungkin karena sekarang baru. Karena balik lagi mungkin dulu kita masih kecil, belum ada nama, belum ada
track record lah gitu untuk kita dilirik oleh pemerintah gitu. Tapi sekarang udah kayak PIAPI udah banyak kenal, pemerintah udah tahu oh ini studio animasi di Padang ya gitu. Tapi kalau dulu pernah kok beberapa kali misalnya kayak PU pernah atau BPBD pernah iklan masyarakat itu ada. Tapi sejauh ini kita lebih banyak kerjain proyek-proyek dari kebanyakan sekarang Malaysia. Memang kebetulan ya karena industri di sana lebih maju daripada kita, jadi mereka ya kita jatuhnya di sana kreatifnya, kita produksinya di sini gitu. Yang klien kita sekarang itu, ya kebanyakan hampir semua produk namanya Durio Plus, jadi kayak aplikasi untuk anak-anak Islam gitu, kayak sejenis Netflix. Nah, tapi dia khusus anak-anak Islam. Anak-anak Islam dengan animasi. Dengan animasi juga. Nah mereka kreatifnya. Produksinya tuh di PIAPI. Di PIAPI. Tapi kalau dari Sumatera Barat masih belum ya? Ya karena tadi itu biaya tadi itu karena biaya pasti tadi. orang nggak expect ternyata mahal ya. Ya makanya ya kalau belum lihat langsung ke studio mungkin kalau udah lihat langsung ke studio mungkin baru oke, make sense harga itu gitu. Karena mungkin orang hanya melihat outputnya saja. Ini hanyalah gambar bergerak dengan karakter gitu. Tapi tidak melihat bagaimana prosesnya ya. Karena paham juga sih, karena kalau kita bilang kenapa mahal gitu untuk di luar negeri atau yang sudah mengerti animasi itu sendiri, nilai segitu kecil karena mereka bisa memutarkan lagi, bisa mendapat untung lebih besar. Nah, sedangkan kalau misal anggap di Padang atau di Sumbar, untuk apa harus membayar animasi? Karena impact-nya tuh mungkin bisa jadi nggak terlalu besar buat mereka. Dan itu make sense nggak? Ya kita nggak bisa maksain juga. Kalau pakai animasi penjualan akan naik. Nggak juga. Kita nggak bisa menjamin itu juga. Tapi kebetulan kalau kita di animasi itu kan ada dua bisnisnya Kak. Pertama ada servicing yang kayak kita emang klien terus kita kerjakan jasanya. Kedua baru bikin produk. Nah, sedangkan kalau di negara tetangga mereka udah bikin produk dan mereka udah hidup di sana. Kayak sederhana contoh Pinipin. Sampai ke negara kita aja siapa yang nggak tahu Pinipin ya kan? Siapa yang tidak tahu. Nah, bisnisnya itu adalah ya nanti jualan bajunya, jualan boneka, bikin theme park. Nah, yang itu di beberapa negara itu dari kelolanya. Jadi membayar animasi mahal itu masuk akal gitu. Sedangkan kalau kita biayakan itu ke anggaplah ke klien Padang atau Sumbar, ya nggak masuk akal untuk mereka karena memang belum ada ekosistemnya belum terbentuk, itu aja sih Kak. Jadi kita juga nggak bisa nyalakan dibilang jasa kita mahal banget ya karena memang belum tepat aja pasarnya gitu. Belum ada juga ya? Ya belum ada pasarnya di sini. Kebutuhan untuk kalau Jakarta kan make sense nggak? Jakarta ada TV nasional, mereka butuh iklan, jadi mereka dan brand-brand besar banyak di sana, mereka butuh iklan animasi. Sedangkan kalau kita ya ngapain keripik Sanjay harus pakai iklan animasi itu ya boros-boros banget. Ya lebih make sense harus ya mending lah ke influencer. Basicnya gitu kan. Dengan influencer lebih jelas dapat apanya. Itu sih salah satunya Kak. Kenapa mungkin di Padang ya bisa dibilang mungkin banyak orang nggak tahu kalau ada studio animasi di Padang. Masih belum ada awareness-nya lah ya kita bilang. Jadi gitu alasannya di sana ke Sumber ya. Selain mahal karena awareness-nya belum terbentuk dan environment-nya masih belum terbentuk karena masih berkembang. Bang Heru sebagai founder dan juga sebagai orang tua tadi kan membuat animasi buat anak sendiri. Apa sih harapan Abang nih sebagai founder dari PIAPI Studio, terus yang bikin animasi Budi Ani juga terhadap generasi muda setelah menonton Budi Ani? Harapannya mungkin kalau dari segi tontonan, ya kita berharap tontonan itu bisa dinikmati satu. Dan orang-orang, harapannya orang tua merasa aman untuk menontonkan ke anaknya Budi Ani ini baik kok. Ada nilai baik, ada pengajaran baik, karena memang kita juga ada salah satu isu yang pengen kita bawa di dalam film itu adalah tentang norma. Ya sederhana misalnya kayak nanti kita bisa angkat yang kato menurunnya yang seperti itu kan kita ajarkan secara soft selling ke ke anak-anak muda sekarang gitu. Tapi kalau untuk generasi yang anggaplah yang Gen Z-nya sekarang, kita pengen buktiin juga kok. Maksudnya nggak harus di kota besar. Kita bisa bermimpi di kota kita tinggal sendiri, kita masih bisa bikin sesuatu yang ya bisa dibilang siapa sih yang expect kalau ini ternyata yang bikin studio di Padang gitu. Atau sederhana banyak yang proyek kita kerjakan di luar negeri, taunya dibikinnya di Padang gitu. Ya kita harapannya untuk, dan itu juga visi PIAPI sih, kita pengen nyebarin virus animasi. Dan karena dulu juga awal kenapa bikin PIAPI di Padang, ya kita ada resahnya adalah
kemana ya? Kita pengen nih belajar animasi, tapi kok nggak tahu mau kemana gitu. Jadi akhirnya yaudah yuk kita coba bikin di Padang gitu sama teman gitu kan. Ya, jadi itulah kita pengen buktiin juga apa namanya, apalagi dengan mudahnya internet sekarang ya Kak, mau belajar juga tutorial udah banyak banget, tutorial banyak di YouTube, dimana asal mau dan gigih pun ada kok jalannya. Dan kita pun juga sebenarnya kalau untuk misalnya ada teman-teman yang tertarik juga belajar animasi, kita ada bikin sekolah gratis juga di sini Kak, namanya PIAPI Academy. Kita emang bikin sekolah gratis selama setahun. Jadi bagi teman-teman yang emang ada, tapi tetap harus dia dites dulu, dia harus punya minat dulu. Harus ada basic dulu. Harus ada basic dulu, karena memang itu karena pelatihan gratis, kita nggak ngajarin banget dari nol. Kita fokus untuk mengembangkan yang udah punya basic, baru kita apa namanya, kita latih di sini gitu. Kayak gitu sih Kak, ya itu sih harapannya kayak gitu. Harapannya seperti itu ya. Terakhir Bang Heru, mungkin buat dosen Evo Sumber yang masih belum tahu Budi Ani si Badak Kecil ini apa, mungkin bisa Bang Heru informasikan, kita bisa menontonnya dan mengaksesnya di mana? Oke, untuk saat ini belum ada di YouTube, masih di Instagram Budi Ani si Badak Kecil. Tapi target kita, insya Allah kalau tidak ada masalah, akhir tahun ini akan kita tayangkan di yang paling jelas YouTube. Tapi nggak tahu di tengah jalan, tahu ada pihak TV yang menghubungi kita, bisa jadi ada di TV nasional. Amin, mudah-mudahan saja. Oke, kayak itu. Nah itu dia dosen Evo Sumber ya, ini udah selesai ngobrol-ngobrol sama Bang Heru, founder dari PIAPI Studio Animation. Terima kasih banyak Bang Heru sudah mengajak kita berkeliling di studionya, terus dikasih tahu bagaimana proses pembuatan animasi dari Budi Ani si Badak Kecil. Untuk dosen Evo Sumber, jangan lupa follow juga Instagramnya Budi Ani buat tahu updatean selanjutnya. Sekian cerita Riani di PIAPI Studio Animation. Sampai jumpa di podcast Info Sumber Batandang lainnya. Riani pamit, Bang Heru juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.